Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin Bu Nur Hayati. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa makalah dengan topik penilaian dan pengungkapan investasi jangka panjang dalam surat berharga pada perusahaan non-keuangan. Pada kelompok kami terdapat 7 anggota yang mengerjakan. Untuk slide pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama, eh, latar belakang dari penelitian ini adalah dalam dunia bisnis yang semakin berkembang dan kompetitif saat ini, setiap perusahaan perlu punya strategi yang tepat dalam mengelola keuangannya. Salah satu langkah yang umum dilakukan termasuk oleh perusahaan dan keuangan adalah melakukan investasi jangka panjang, terutama dalam bentuk surat berharga. Investasi ini jadi salah satu alat penting untuk mengembangkan aset, mendapatkan pendapatan tambahan, dan menjaga kestabilan keuangan dalam jangka waktu yang lebih lama. Surat berharga seperti saham, obligasi, maupun instrumen lainnya dipilih karena menawarkan potensi keuntungan yang cukup tinggi dalam waktu yang panjang. Selain mendapatkan imbal hasil seperti dividen dan bunga, investasi ini juga sering dipakai untuk mendiversifikasi risiko, melindungi dari fluktuasi ekonomi, atau bahkan memperkuat hubungan bisnis antar perusahaan. Namun, investasi jangka panjang tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa perencanaan dan catatan yang baik. Di dunia akuntansi, investasi ini harus dicatat secara akurat dalam laporan keuangan. Hal ini penting karena laporan keuangan tidak hanya buat dokumentasi internal, tapi juga sebagai alat komunikasi keuangan untuk investor, kreditor, regulator, dan pemegang saham. Laporan keuangan yang akurat dan transparan bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Selain pencatatan, perusahaan juga wajib mengungkapkan info terkait investasi jangka panjang itu secara terbuka dalam laporan keuangan, terutama dalam bagian catatan atas laporan keuangan atau CALK. Pengungkapan ini bertujuan supaya pengguna laporan bisa memahami risiko, manfaat, metode penelitian, dan bagaimana investasi ini mempengaruhi posisi serta kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dalam praktiknya, akuntansi untuk investasi jangka panjang di surat berharga mengikuti standar akuntansi yang berlaku seperti PASK yang mengatur investasi dan instrumen keuangan seperti PASK 15, yaitu mengatur tentang investasi pada entitas asosiasi. PASK 55 mengatur tentang instrumen keuangan, yaitu pengakuan dan pengukuran. PASK 60 mengatur tentang pengungkapan instrumen keuangan, dan PASK 71 yang mengatur tentang instrumen keuangan. Perusahaan harus mengikuti standar-standar ini agar pencatatan dan pengungkapannya sesuai aturan serta sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Makalah ini akan membahas secara mendalam penilaian dan pengungkapan investasi jangka panjang dalam surat berharga di perusahaan non-keuangan. Di dalamnya akan dibahas teori dasar, regulasi yang mengatur, metode penelitian yang umum dipakai, serta contoh lengkap dalam pembahasannya. Harapannya makalah ini bisa membantu pembaca memahami pentingnya akuntansi investasi jangka panjang bagi perusahaan dan keuangan, mulai dari pencatatan, pengukuran, sampai pengungkapan di laporan keuangan. Adapun rumusan masalah dalam metode penelitian ini ada tiga. Yang pertama, apa itu investasi jangka panjang dalam surat berharga? Kemudian ada bagaimana metode penilaian yang digunakan, serta bagaimana pengungkapannya dalam laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini seperti halnya yang sudah disampaikan pada awal, yaitu yang pertama, tentu saja memahami konsep investasi jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan metode penelitian yang tepat. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu mengetahui cara pengungkapan yang sesuai PSAK. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, Yuan Pratama Fiori, saya berikan kesempatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi jangka panjang. Nah, pada saat ini saya akan mengutip dari dua pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Kieso, yang dalam bukunya Intermediate Accounting pada tahun 2020 menjelaskan bahwa investasi jangka panjang ini merupakan
kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berupa dividen, bunga, atau penguasaan saham. Dan kemudian untuk pendapat ahli yang kedua yaitu Harhab pada bukunya pada tahun 2020 juga menjelaskan bahwa investasi jangka panjang ini merupakan suatu kegiatan penanaman modal dalam jangka panjang untuk pendapatan atau keuntungan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi jangka panjang itu sendiri adalah kegiatan keuangan yang dilakukan dengan cara penanaman modal dalam periode waktu tertentu yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan berupa dividen, bunga, atau penguasaan saham. Nah, adapun karakteristik dari investasi jangka panjang itu sendiri ada tiga. Yang pertama, jangka waktu dari investasi itu sendiri melebihi dari 1 tahun. Jadi apabila investasinya itu di bawah 1 tahun itu masih dikategorikan investasi jangka pendek. Kemudian investasi ini berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Dan investasi ini juga tidak dapat dicairkan dalam waktu dekat. Nah, lalu apa nih tujuan dari suatu perusahaan berinvestasi jangka panjang? Nah, adapun tujuan dan alasan kenapa perusahaan harus berinvestasi itu yang pertama adalah untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Jadi pendapatan tambahan ini tuh dapat diperoleh melalui dividen dari saham investasi yang dilakukan atau dari bunga dari saham tersebut. Kemudian untuk diversifikasi risiko, yaitu untuk tujuan strategis yaitu untuk penguasaan usaha. Jadi dengan membeli saham tadi dia diharapkan dia dapat menguasai saham tersebut. Nah, kemudian untuk keamanan aset jangka panjang itu dengan melakukan investasi dia dapat mengamankan aset-aset yang dimilikinya itu dalam jangka waktu panjang. Dan yang terakhir itu untuk memperkuat hubungan bisnis. Jadi dengan melakukan investasi ke pihak lain itu diharapkan dapat membangun hubungan bisnis jangka panjang dengan pihak tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman saya, silakan. Baik, setelah kita memahami sekilas tentang pengertian dan gambaran dari investasi jangka panjang, mari kita beranjak ke jenis-jenis surat berharga. Nah, surat berharga ini salah satu bentuk realisasi dari investasi jangka panjang. Ada 3 jenis. Yang pertama yaitu saham, obligasi, dan reksadana tertutup. Mari kita kulik satu persatu. Yang pertama yaitu saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Hal tersebut berarti ketika seseorang memiliki saham, maka dengan memiliki saham, perusahaan itu berhak atas sebagian keuntungan dan aset perusahaan yang bersangkutan. Ada salah satu pendapat ahli yang sudah saya baca menyatakan bahwa saham juga merupakan salah satu instrumen investasi yang paling populer. Seperti contohnya, seringkali kalangan muda ya, itu melek investasi dengan berinvestasi pada saham. Karena memberikan 2 potensi keuntungan, yaitu satu bisa mendapatkan dividen dan satu lagi bisa mendapatkan capital gain dari pertumbuhan harga saham tersebut atau selisih harga jual dengan harga belinya. Yang kedua, itu ada obligasi. Apa obligasi itu? Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah, di mana investor itu akan menerima bunga atau kupon secara berkala hingga masa jatuh temponya. Salah satu pendapat ahli yang saya kutip adalah dari pendapat Husnan dan Puji Astuti yang menyatakan bahwa obligasi merupakan surat berharga yang menyatakan bahwa penerbit obligasi itu berutang kepada pemegang obligasi, yaitu sejumlah uang tertentu, dan obligasi tersebut memberikan imbal hasil berupa kupon atau bunga. Yang terakhir itu ada reksadana tertutup. Apa reksadana tertutup itu? Reksadana tertutup merupakan salah satu jenis reksadana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Reksadana ini dikelola oleh manajer investasi dan dananya dialokasikan ke berbagai instrumen keuangan. Pada dasarnya, reksadana tertutup ini sama seperti saham, namun dengan resiko yang lebih minimal karena nilainya dialokasikan ke beberapa instrumen seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang.
Salah satu pendapat ahli menyebutkan bahwa reksadana tertutup itu menawarkan keuntungan berupa diversifikasi investasi yang dikelola secara profesional oleh manajer investasi, sehingga memberikan manfaat, yakni cocok untuk perusahaan yang ingin berinvestasi secara tidak langsung. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan jenis-jenis dari realisasi dari investasi jangka panjang, investasi jangka panjang itu juga penting untuk bisa dinilai tujuannya apa, sehingga di laporan keuangan itu bisa menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Nah, untuk menilai investasi jangka panjang itu ada tiga metode, yakni metode biaya atau cost method, lalu metode ekuitas, equity method, atau yang ketiga metode nilai wajar atau fair value method. Apa sih perbedaan dari ketiga metode ini? Untuk metode biaya itu tidak ada pengaruh signifikan. Lalu investasinya dicatat sebesar harga perolehannya. Untuk metode ekuitas itu biasanya digunakan ketika kepemilikannya itu lebih dari 20%. Jadi termasuk besar. Biasanya jarang dimiliki oleh perorangan. Lalu untuk metode ekuitas sendiri, investasinya disesuaikan dengan bagian laba atau rugi investi. Dan yang terakhir, untuk metode nilai wajar itu diperdagangkan di pasar aktif dan diukur sesuai harga pasar saat ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Roni. Oleh Koto. Ya, terima kasih. Nah, setelah kita menerima penjelasan terkait metode-metodenya, sekarang kita akan mencoba biar lebih gampang dan mengerti bagaimana cara menerapkan teori investasi jangka panjang tersebut, khususnya dibuat perusahaan yang non-keuangan. Kita coba di contoh soalnya. Yang pertama ada contoh soal pertama, PT Maju Terus memiliki investasi jangka panjang di PT Sukses Selalu sebesar 500 juta rupiah. Kepemilikan tersebut setara dengan 30% saham di PT Sukses Selalu. Di akhir tahun, PT Sukses Selalu melaporkan laba bersih sebesar 200 juta. Nah, pertanyaannya, berapa bagian laba yang harus diakui PT Maju Terus dari investasi tersebut? Dua, bagaimana pencatatan jurnalnya dalam laporan keuangan PT Maju Terus? Nah, bagaimana cara membahasnya? Yang pertama, sudah pasti kita harus menentukan dulu metode apa sih yang digunakan. Sebelumnya kita tahu kalau PT Maju Terus itu memiliki 30% saham di PT Sukses Selalu. Maka secara otomatis PT Maju Terus itu punya pengaruh yang signifikan. Ingat, lebih dari 20% itu sudah dianggap punya pengaruh signifikan menurut PSAK 15. Jadi, metode yang digunakan untuk pencatatan investasi ini adalah metode ekuitas atau equity method. Step yang kedua adalah kita menghitung bagian labanya. Rumusnya yaitu bagian laba yang diakui sama dengan persentase dari kepemilikan dikali dengan laba perusahaan investi. Maka perhitungannya adalah 30% dikali dari 200 juta rupiah. Sama dengan hasilnya 60 juta rupiah. Jadi, PT Maju Terus tersebut harus mengakui 60 juta tadi sebagai bagiannya atas laba bersih dari PT Sukses Selalu. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita mencatat jurnalnya di laporan keuangan PT Maju Terus? Jurnal penyesuaiannya adalah investasi pada sukses lalu di debit sebesar 60 juta dan pendapatan dari investasi saham sebesar 60 juta di kredit. Penjelasannya adalah akun investasi pada sukses selalu di sisi debit karena nilai investasinya bertambah. Dan pendapatan dari investasi saham itu dari sisi kredit dikarenakan perusahaan tersebut mendapat bagian laba. Apa dampaknya dari laporan keuangan pada laporan keuangan tersebut? Setelah jurnal penyesuaian itu ditulis, maka dampaknya adalah nilai investasi pada PT Maju Terus di neraca akan bertambah sebesar 60 juta dan di laporan laba rugi PT Maju Terus akan mencatat pendapatan investasi sebesar 60 juta. Ya, sekian pembahasan soalnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih, Koto. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan kelemahan metode ekuitas. Dari contoh soal yang tadi, jadi kita dapat mengetahui bahwa metode ekuitas itu cukup sederhana, karena perusahaan langsung mengakui bagiannya dari laba bersih investi, walaupun uangnya belum benar-benar diterima.
atau dividennya belum dibagi. Selanjutnya, yaitu keunggulan metode ekuitas adalah cocok untuk investasi strategis. Metode ekuitas ini sangat sering dipakai di dunia nyata, terutama untuk perusahaan yang punya anak usaha atau entitas asosiasi. Untuk kelemahannya sendiri, metode ekuitas adalah bisa membuat laba perusahaan berfluktuasi. Kekurangan metode ini bisa bikin fluktuasi laba bersih perusahaan menjadi lebih besar karena ikut terpengaruh kinerja perusahaan investi. Dan kelemahan berikutnya adalah membutuhkan informasi akurat dari investi. Next. Kesimpulan dari penelitian ini adalah investasi jangka panjang penting untuk stabilitas dan keuntungan jangka panjang. Yang kedua yaitu pemilihan metode harus disesuaikan pengaruh dan karakter investasi. Yang ketiga yaitu pengungkapan investasi wajib dilakukan secara transparan dan sesuai standar PSAK. Dan yang terakhir, metode ekuitas paling tepat jika perusahaan punya pengaruh signifikan. Selanjutnya, terkait saran akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih, Mas Syafrizal. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi di makalah ini, ada beberapa saran yang dapat kami bagikan. Yang pertama adalah perusahaan wajib memilih investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan risikonya. Perusahaan dan keuangan harus lebih teliti dalam memilih metode investasi sebelum berinvestasi jangka panjang di surat berharga. Perusahaan perlu memikirkan berbagai hal seperti tujuan investasi, dampaknya, dan juga potensi keuangan atau juga risiko yang mungkin muncul di masa depan. Yang kedua adalah harus mematuhi PSAK 15, 71, 60, dan juga 55. Perusahaan harus konsisten mengikuti standar akuntansi yang berlaku, agar laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan aturan, transparan, dan juga dapat dipercaya. Yang ketiga, perusahaan harus meningkatkan transparansi dalam pengungkapan di laporan keuangan untuk mengungkapkan segala informasi secara jujur dan lengkap. Apalagi dalam hal risiko yang mungkin muncul dari investasi jangka panjang tersebut. Hal ini dapat membuat investor dan pihak lain yang membaca laporan tersebut merasa lebih yakin dan percaya. Yang keempat, perusahaan perlu untuk menambah kompetensi dalam sumber daya manusia di bidang akuntansi keuangan. Hal ini perlu karena pencatatan dan penilaian investasi jangka panjang itu cukup rumit. Maka perusahaan disarankan untuk terus meningkatkan keahlian tim tersebut. Yang terakhir adalah menggunakan auditor atau konsultan profesional bila diperlukan. Memakai jasa konsultan ataupun auditor independen harus diperlukan dan juga harus dilakukan oleh perusahaan apabila merasa kesulitan menerapkan metode penelitian atau pengungkapan investasi jangka panjang. Sebaiknya memakai jasa konsultan atau independen harus selalu dilakukan dalam hal ini agar laporan keuangan tetap akurat dan sesuai standar. Dengan mengikuti saran-saran ini, kami harapkan perusahaan bisa lebih bijak dan hati-hati dalam mengelola investasi jangka panjang. Sekaligus mampu mengeluarkan laporan keuangan yang makin akurat, transparan, dan juga dipercaya oleh pihak terkait. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke Ketua Kelompok, Mas Ahwan. Baik, dengan berakhirnya penjelasan Saudara Roni, begitu pula berakhir pula presentasi kami atas makalah yang telah kami kerjakan. Makalah ini kami kerjakan sebagai pemenuhan tugas semester genap untuk mata kuliah akuntansi keuangan. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bu Nur Hayati selama ini. Sekian dari kami. Atas tutur yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.